Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini firman saya sampaikan itu berani tampil beda. Makanya hari ini gaya saya berani tampil beda. Amin Bapak Ibu. Amin. Biasanya saya tidak pernah khotbah seperti ini. Tapi hari ini saya mau tampil beda. Amin Bapak Ibu. Saya juga ingin Bapak Ibu harus berani tampil beda. Tapi bukan fisiknya saja Bapak Ibu. Ini fisik. Tapi yang Tuhan mau, yang tampil beda adalah hidup kita. Amin. Karena fisik, karena apa yang berubah secara luar ini, itu tidak akan sampai ke sorga. Tapi yang sampai ke sorga adalah apa yang kita kerjakan di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Hari ini firman yang sampaikan adalah berani tampil beda. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Bilang kiri kananmu, beranikah engkau tampil beda mulai hari ini? Tidak ada suaranya. Beranikah engkau tampil beda hari ini? Bilang sebelah kirimu, jangan mengantuk. Amin. Baik. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 yang pria, ayat 2 yang wanita. 3, 2, 1. Ya, karena itu. Ayat 2. Memang kalau ibu-ibu kalau berbicara serentak karena satu DNA. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Sangat luar biasa membaca firman pun semangat. Saya percaya berdoa juga semangat. Amin ibu-ibu. Karena apa? Ibu-ibu sebagai tiang bagi suaminya. Suaminya hari ini baik. Itu karena apa? Karena ada istri yang tiap hari mendoakan suaminya. Amin. Kalau suaminya kurang baik, ada istri yang suka merepet. Amin. Tapi di Gapkin tidak ada. Kita amin Bapak Ibu. Hidup dalam Kristus harus berbeda dengan dunia. Hidup di dalam Kristus harus bisa berbeda dengan dunia. Kita itu harus orang yang berbeda dengan dunia ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita sebagai orang percaya harus mencerminkan Kristus hidup dalam hidup kita. Kita harus bisa mencerminkan Kristus hidup dalam hidup kita. Artinya kitalah gambaran Kristus itu yang hidup hari ini. Kita gambaran Kristus itu. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita hidup. Itu semuanya harus berbeda dengan dunia. Harus bisa berbeda. Karena apa? Kita adalah gambaran Kristus. Jangan sesudah kita menjadi gambaran Kristus itu, cara berbicara kita, cara bertindak kita, cara hidup kita masih seperti dunia. Ada nggak orang Kristen sekarang masih seperti dunia? Berbicara sembrono, kebun binatang dibawa ke rumahnya, bicara sesuka-suka dia, kemudian bertindak semau gua. Ada nggak seperti gitu Bapak Ibu? Kita sedang mempermalukan gambaran Kristus dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini dutanya Kristus. Gambarannya itu ada dalam hidup kita. Ketika kita berbicara, Kristus yang berbicara, bukan kita. Makanya kalau berbicara itu hati-hati. Punyalah integritas ketika berbicara. Sama diucapkan, sama yang dilakukan. Hari-hari ini banyak orang Bapak Ibu mengaku sebagai Kristen, tapi tidak punya integritas hidup. Bertindak semau dia. Cara hidupnya tidak mempergunakan hidupnya. Menganggap hidup itu selamanya. Menganggap hidup itu seterusnya. Sehingga apa? Suka-suka hidup. Padahal kita tahu hidup itu punya limit dan waktu.
Dan yang punya, dan kita tidak punya berapa waktu kita ada di sini. Tapi yang punya itu Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Yesus Kristus mengatakan kita harus bisa tampil beda. Jangan sama sebelum mengenal Kristus. Kalau sama, apa bedanya kita dengan yang belum sebelum mengenal Kristus? Apa bedanya? Oh, saya pengikut Kristus. Saya sudah dibaptis, rasanya nyaman, damai, sejahtera. Tapi ketika ada kena senggol, keluar kebun binatang Bapak Ibu. Ada nggak di sini tuh Bapak Ibu? Ketika dia mengalami sesuatu latah Bapak Ibu, keluar kebun binatang. Ada nggak Bapak Ibu? Hati-hati. Apa yang keluar dari mulut itu sudah ada dari dalam hati. Tidak akan dari mulut ini berkata sembrono kalau tidak dipicu dari hati. Makanya hati-hati, ketika hatimu kotor, maka mulutmu akan, bukan saya yang bilang. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang sekarang banyak napasnya bau, mulutnya bau? Bukan karena hawa, tapi karena apa? Hatinya kotor, penuh dengan sampah, sehingga apa? Bau. Ngomong sembrono dia Bapak Ibu. Suka menceritai orang, suka melaga orang. Berbicara sembrono, bertindak cara hidupnya, tidak menghargai hidup. Padahal Tuhan bilang engkau harus berbeda ketika engkau kutempatkan di bumi ini. Kita harus berbeda, harus berani. Orang yang berani berbeda, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Ketika kita seperti semua orang, kita bukan, tetapi kita baca bersama 3, 2, 1 ya. Ketika kita seperti semua orang, sama dengan orang-orang dunia ini. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah sampah. Kita adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi ketika kita mau berbeda, ambil keputusan aku mau berbeda. Aku mau seperti Kristus. Aku tidak mau seperti dunia ini. Maka kita adalah orang yang dipercaya oleh Kristus. Amin Bapak Ibu. Sudah terlalu nyaman kita berada di tempat orang-orang yang sama dengan orang-orang yang biasa melakukan yang Tuhan tidak mau. Terlalu biasa. Sehingga apa? Kita tidak mau berbeda. Kita tidak mau move on. Hanya apa? KTP-nya saja yang berubah. Namun hidupnya tidak berubah. Hati-hati Bapak Ibu. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita. Kita harus berubah. Amin Bapak Ibu. Kita harus berbeda dengan sebelumnya. Jangan sama lagi. Karena ketika kita sama, udah cerminan Kristus itu tidak ada. Oh, gak ada bedanya dia dengan sebelum mengikut Yesus. Tambah parah dia ketika ikut Yesus. Ada gak di Gapkin seperti itu Bapak Ibu? Jangan pernah saya dengar itu Bapak Ibu. Busu, sejak dia ikut Kristus tambah parah dia. Lebih bagus gak usah ikut Yesus lah dia katanya. Ada gak di Gapkin seperti itu Bapak Ibu? Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Tengok kiri kananmu. Jangan kau pelakunya. Amin Bapak Ibu. Kalau itu terjadi Bapak Ibu. Waduh. Bukannya Rusia bikin perang dunia ketiga. Tuhan Yesus langsung datang Bapak Ibu. Menjemput Bapak Ibu. Karena tidak layak. Amin Bapak Ibu. Sini ayo. Kita harus bisa berbeda. Jadilah orang yang berbeda. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Siapa yang mau dipercaya oleh Tuhan? Angkat tangannya. Yang mau dipercaya oleh Tuhan. Bilang kiri kanan, kau harus berbeda. Nuh berani tampil beda. Nuh itu berani tampil beda. Pada zaman seusia dia Bapak Ibu. Pada zaman seusianya itu begitu jahat orang-orang semasa zaman Nuh. Tapi apa? Dia mau tampil beda. Aku mau berbeda dari yang lain. Aku gak mau seperti mereka. Tuhan bilang,
Nuh, bangun kapal di atas gunung. Saya yakin kalau kita waktu itu, mungkin saya salah dengar ini. Pasti Bapak Ibu, mungkin Tuhan ini mau main-mainkan saya. Pasti kita bilang seperti begitu Bapak Ibu. Tapi Nuh melakukannya. Dia tidak protes. Ketika saat dia diproses tidak protes dia lakukan. Amin Bapak Ibu. Kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ayat 5, 3, 2, 1 ya. Ayat 6, maka ayat 7. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Nuh satu-satunya yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Coba kita ganti ini Bapak Ibu. Tetapi aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 3, 2, 1 ya. Ucapkan sekali lagi. 3, 2, 1 ya. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapa yang mau seperti Nuh? Siapa yang mau dianggap gila? Loh iya, Nuh ini dianggap gila Bapak Ibu. Karena apa? Membangun kapal di atas gunung. Tapi apa? Dia mau berbeda. Akhirnya apa? Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Masa mau mendapat kasih karunia aja ketika diejek orang, udah gila kau ikut Yesus. Terlalu frontal kau ikut Yesus. Terus kita protes. Hanya mau mendapatkan kasih karunia. Gak bisa. Orang yang mendapat kasih karunia harus bayar harga. Harus bisa tampil beda. Harus siap dimusuhi. Kau udah aneh-aneh kau sekarang ikut Kristus. Puasa kau 3 hari, nanti mati kau. Kau udah aneh-aneh, pagi ke gereja, malam ke gereja. Di rumah kau jerit-jerit sampai tetangga gak bisa tidur. Karena kau doa. Amin Bapak Ibu. Kita harus tampil beda. Karena apa? Hanya orang yang tampil beda itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya dan saudara mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Kita berbeda. Berbeda dengan orang dunia. Ketika orang dunia sedang tidur, kita bangun berdoa. Ketika orang dunia sedang main Facebook, kita itu baca firman. Tengok kiri kanan, kayaknya kau bohong itu. Amin Bapak Ibu. Itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Ketika ada doa siang, kita datang doa siang. Wah, aku memuji Tuhan. Tengok kiri kananmu, kayaknya kau malas kau. Ini yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Mintanya berkat Tuhan, mintanya kasih Tuhan. Tuhan kalau bisa Tuhan, jatuhkanlah berkat-Mu bagiku Tuhan. Kalau bisa melimpah-limpah sampai penuh, sampai gak bisa ku terima. Tapi melakukan yang Tuhan mau, gak mau. Amin Bapak Ibu. Sama tadi ceritanya. Mau mendapat kasih karunia, semua bilang mau, tepuk tangan. Mau seperti Nuh, gak ada yang jawab. Hari-hari ini, orang hanya mau menerima kebaikan. Tapi menerima jalan penderitaan ini, orang tidak mau. Amin Bapak Ibu. Lah, apa dampaknya ketika Nuh tampil beda Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, Nuh diselamatkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Beranikah kita katakan, Tuhan ini aku orang benar, selamatkan aku, selamatkan keluargaku, berkati keluargaku. Beranikah kita mengatakan itu? Siapa yang berani? Angkat tangannya, saya akan tutup mata.
Tidak ada Bapak Ibu. Haleluya. Lihat kiri kananmu, bertobat kau hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Nuh mendapat keselamatan. Keselamatan karena apa? Karena benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, karena kejahatan kita diselamatkan. Beda dengan Nuh. Nuh diselamatkan karena apa? Karena hidup benar di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan karena apa? Dosa-dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu, hebat gak kita Bapak Ibu? Karena kejahatan kita, Yesus harus disalib. Supaya apa? Supaya kita selamat. Jadi keselamatan yang kita terima hari ini adalah anugerah yang tidak terbatas. Anugerah yang tidak pernah kita terima dari siapapun, kita tidak pernah terima itu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan anugerah itu. Amin Bapak Ibu. Hari ini maukah kita pergunakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita? Maukah kita hidup benar Bapak Ibu? Maukah kita hidup tulus di hadapan Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan? Jangan sampai kita gagal perah kehidupan ini. Ketika perah kehidupan ini gagal, maka kita tidak memperoleh apa-apa. Kita akan gagal. Ketika kita gagal, bukan kita saja yang gagal, anak cucu kita pasti akan gagal. Maka mereka akan bersusah payah untuk melepaskan kutuk yang mengikat orang tuanya. Melepaskan diri. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, kita bersyukur, kita sudah lepas dari segala kutuk, dari segala apapun yang mengikat. Anak-anak kita tinggal berjalan. Tapi kalau kita kembali Bapak Ibu, anak cucu kita akan mengalami seperti kita alami. Ingat ini. Jangan pernah bermain-main dengan hidup ini. Jangan pernah. Makanya Tuhan bilang, hiduplah menjadi orang yang tampil beda. Amin Bapak Ibu. Pergunakan keselamatan itu. Nuh, karena benar, maka dia diselamatkan. Bilang dulu dalam hatinya, saya diselamatkan karena saya tidak benar. Ayo 3, 2, 1 ya. Saya diselamatkan karena saya tidak benar. Bayangkan, hebat gak kita Bapak Ibu? Karena sayangnya Tuhan sama kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita sepele akan keselamatan itu. Coba kalau keselamatan itu harus mengeluarkan darah kita Bapak Ibu. Pasti kita akan hargai. Gak main-main dengan Tuhan. Datang gereja gak terlambat. Pagi-pagi sudah doa. Siapa tahu tadi firman tadi pagi. Banyak yang membaca atau tidak Bapak Ibu? Saya yakin semua membaca, amin. Bilang kiri kanannya, kau sudah bohong lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini kalau kita tidak berjuang, kita tidak bisa mengalami Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini saya dengar lagi ada, udah heboh di medsos itu sekarang, apa namanya? Kristen progresif. Oh, ada progresif lagi katanya. Kristen progresif. Ini katanya mereka tidak butuh ke gereja, nggak butuh Tuhan, cukup berbuat baik pasti akan masuk surga. Wah. Ini cilaka ini Bapak Ibu. Yesus menurunkan Alkitab itu adalah kompas bagi kita. Kompas itu adalah arah hidup. Kamu hidup, kamu berjalan sesuai ini, Alkitab ini. Lain itu tidak. Tidak boleh di luar daripada Alkitab ini, kamu jalan. Ini kompasnya. Lah pertanyaannya, banyak hari-hari ini orang tergoda dengan apa? Kristen progresif, karena apa? Karena dibuat nyaman. Gak perlu kamu gereja, gak perlu kamu baca firman. Yang penting kamu nyumbang, yang penting kamu hidup baik, yang penting kamu tidak nyakiti orang, itu sudah cukup. Dipermudah tapi menghanyutkan.
dipermudah, tapi menghancurkan kehidupan kita. Hati-hati, saya tidak mau Kapten Peter itu berkata, bos sudahlah saya doa dari rumah aja, gak apa-apa. Hari Minggu gak usah gereja, gak usah doa, gak usah apa. Oh, bisa juga masuk sorga nanti. Ketika kita tidak menjadi orangnya Tuhan, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Alkitab itu adalah sumber satu-satunya hidup kita. Makanya kalau ada orang Kristen yang sampai hari ini tidak tamat baca Alkitab, bilang kiri kananmu, kau kelewat, bilang. Ayo bilang Bapak Ibu, kau kelewat. Amin. Lu iya, sebagai orang Kristen tidak pernah baca tamat Alkitab, mau jadi apa? Cita-cita masuk surga, tapi tidak tahu jalan ke surga. Cita-cita ingin diberkati, punya mobil BMW, punya handphone harga 100 juta, punya emas seperti Hotman Paris, tapi tidak mengenal siapa itu Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Ada satu lagi cerita saya dengar Bapak Ibu. Ada seorang ibu mempunyai anak sakit. Anaknya ini sakit gak kunjung-kunjung sembuh. Dipanggil pendeta dari ujung langit sampai ujung bumi datang. Mendoakan. Sakaraba baba untung-untung. Sakaraba rugi-rugi. Didoakan. Gak sembuh Bapak Ibu. Akhirnya dia pergi ke dunia. Dia cari namanya, dukun. Dicarinya orang pintar. Itu katanya orang dunia, orang pintar Bapak Ibu. Oh, ini kau siapkan ini. Nanti kau rebus, kau rebus air panas, sudah hangat-hangat, kau cuci kakimu di dalam, baru kau minumkan sama dia. Pasti dia sembuh. Dilakukan Bapak Ibu, sembuh. Bayangkan. Pertanyaannya sesuai Alkitab tidak Bapak Ibu? Kita lakukan tidak Bapak Ibu? Diam semua. Karena apa? Karena kita tidak pernah baca Alkitab. Semua yang bertentangan dengan Alkitab tidak boleh kita lakukan. Walaupun itu harus menuju kematian. Amin Bapak Ibu. Amin. Gak ada tawar-menawar. Untuk apa sembuh kalau tidak masuk surga? Binasa. Jangan takut Bapak Ibu. Hidup ini 1 detik 1 jengkal Tuhan tahu. Harus mati atau hidup. Kalau mati tanam. Yang penting ikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Mati tanam. Jangan takut Bapak Ibu. Itu dia. Ini bayangkan direndam kaki mamanya. Itu diminumkan, mama punya gak apa-apa minum airnya. Bertentangan. Tapi dilakukan anaknya sembuh. Bapak Ibu, jangan pernah kita ikut irama dunia. Irama dunia membawa seolah-olah kita itu aman. Tapi sebenarnya di ujungnya itu adalah binasa. Jangan menganggap sesuatu itu gampang. Karena apa? Setiap yang kita lakukan, yang kita minta kepada dunia, maka kita harus bayar itu sama dunia. Tidak hari ini, besok. Tidak kita, anak kita. Tidak anak kita, cucu kita. Saya terkadang sedih melihat banyak anak-anak kadang dia mengalami gangguan ataupun apa. Saya kadang sangat sedih. Bapak Ibu, tidak satu kebetulan itu terjadi. Tidak satu kebetulan. Semuanya itu diizinkan Tuhan juga terjadi. Namun percayakah Bapak Ibu ada kutuk? Jadi hati-hati. Jangan kita egois. Tuhan sudah kasih firman ini firman. Ikuti. Di luar ini jangan. Ini semua diikuti. Arisan sana, arisan sana, arisan sana. Terakhir gak sanggup bayar arisan. Amin Bapak Ibu. Happy sana, happy sana, happy sana. Akhirnya bingung. Cukup Alkitab yang dibaca. Inilah tuntunan Tuhan. Lain tidak ada, tidak boleh. Kalau dibilang
minum air 7 rasa, pasti engkau akan sembuh. Minum 10 rasa, engkau akan kaya. Tidak perlu. Karena Tuhan yang memberi kekayaan itu. Lain tidak ada. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita harus tahu. Jangan sampai keselamatan itu kita sia-siakan. Ini Tuhan udah kasih ini keselamatanmu. Engkau sudah selamat ini. Jangan sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan. Karena kalau engkau sia-siakan, bukan hanya engkau, anak cucumu yang menanggung. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, dampak Nuh berani tampil beda. Yang kedua, diingat oleh Tuhan. Siapa yang hari ini merasa hidupnya diingat oleh Tuhan? Karena apa? Kebaikan. Karena apa? Karena Nuh hidup benar. Orang yang hidup benar pasti diselamatkan. Orang yang hidup benar pasti diingat oleh Tuhan. Orang yang diingat Tuhan adalah orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak pernah ingat dengan orang yang tidak dekat dengan kita. Hanya orang yang dekat dengan kita, kita pasti ingat. Nuh dekat dengan Tuhan, maka diingat Tuhan. Makanya kalau doa itu gak perlu sampai menangis karena masalah. Tuhan, masalahku banyak, ini banyak. Gak perlu. Tapi Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan dengan membawa penyembahan. Karena apa? Tuhan pasti ingat. Tuhan pasti ingat itu. Yang ketiga Bapak Ibu, diberkati oleh Tuhan. Dampak Nuh berani tampil beda. Nuh diberkati oleh Tuhan. Apakah Nuh saja? Tidak. Diberkati siapa? Anak-anaknya. Diberkati apa? Cucu-cucunya. Jadi orang yang mau tampil beda, Tuhan pasti berkati. Bukan hanya anak, tapi cucu kita. Amin Bapak Ibu. Ini pertanyaannya bagi kita. Beranikah kita tampil beda hari ini Bapak Ibu? Harus berani. Bilang kiri kananmu, aku mau tampil beda. Aku mau tampil beda. Supaya apa? Aku diselamatkan, aku diingat Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan. Berkat itu bukan masalah uang. Berkat itu damai, sejahtera, sukacita. Itu dia Bapak Ibu. Lah, kita akan belajar Bapak Ibu. Bagaimana supaya hidup kita ini berani tampil beda. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya? Bagaimana tekniknya? Bagaimana kiatnya? Supaya hidup saya ini berani tampil beda. Sehingga apa? Saya diselamatkan. Supaya apa? Saya diingat Tuhan. Supaya apa? Supaya saya diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Mempersembahkan hidup. Orang yang berani tampil beda, dia akan persembahkan hidupnya. Dia persembahkan hidupnya. Ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tanpa mempersembahkan hidup, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Hanya orang yang tampil beda, mempersembahkan hidupnya, itulah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lah, mempersembahkan hidup itu artinya seluruh aspek. Kehendak, hati. Kehendak kita itu bukan kehendak kita lagi, tapi kehendaknya Tuhan. Hati kita itu hatinya Tuhan. Jangan hatinya saya, kehendaknya saya. Tapi orang yang sudah mempersembahkan hidupnya seperti domba yang disembelih. Domba yang menurut apa katanya Tuhan. Bapak Ibu, bangun pagi itu sangat berat enggak Bapak Ibu? Berat enggak baca Alkitab dengan doa Bapak Ibu? Saya tanya dulu Bapak Ibu, berat enggak Bapak Ibu? Berat. Di saat orang sedang tidur, kita harus berdoa. Berat enggak Bapak Ibu? Sangat berat. Tapi itulah yang Tuhan mau. Persembahkan hidupmu. Sesuai apa kehendaknya Tuhan.
Biarlah hari ini Bapak Ibu, kita persembahkan hidup kita. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Kita pasti akan menuai. Amin Bapak Ibu. Ayo, cari kehendaknya Tuhan, cari hatinya Tuhan. Hidup ini terdiri dari tubuh, roh, jiwa. Tubuh, roh, jiwa. Tubuh ini yang sedang kita pakai. Roh ini hidup kita ini. Roh yang memberi hidup. Jiwa ini pikiran. Lah, kalau tubuh kita beri makan yang tidak sesuai Bapak Ibu, maka akan terpengaruh kepada jiwa dan roh. Karena apa? Tubuh ini sudah jahat. Tubuh kita ini jahat. Mana lebih enak? Olahraga atau tidur? Tidur. Mana lebih enak? Lapar atau kenyang? Kenyang. Karena apa? Tubuh ini sudah jahat. Lah, gunanya roh dan jiwa inilah yang memberi asupan pada tubuh ini. Tergantung asupan apa yang kita beri kepada tubuh ini. Kalau asupan kita berikan tentang happy-happy, tubuh ini akan mau. Gak usah gereja, happy-happy yuk. Wah, tubuh ini pasti mau. Nyembah Tuhan yuk. Tubuh ini pasti malas. Tetapi ketika kita bawa, dia pasti akan bergairah. Ditentukan oleh apa? Roh dan jiwa. Makanya Bapak Ibu, apa yang kita kasih makan tubuh ini? Kalau kita masukkan penyembahan roh Tuhan, maka tubuh ini akan bergairah untuk ikut Tuhan. Tetapi kalau tubuh ini kita berikan tentang duniawi, maka dia akan ikut duniawi. Ini tubuh ini Bapak Ibu, maunya happy-happy. Namun ketika ada roh, ada jiwa, memberikan makanan yang sehat, maka sehatlah tubuh kita ini. Amin Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, tanya diri kita beri makan apa tubuh kita ini? Dampaknya pasti ada. Orang yang tidur saja tidak olahraga pasti akan gemuk, obesitas. Orang yang tidak mau belajar pasti akan tidak lulus, tidak pintar. Lah, kalau tubuh ini kita tidak biasakan berdoa, baca Alkitab, menyembah, maka tubuh ini tidak kenal Kristus. Gak akan kenal. Tapi ketika kita bawa dia tubuh ini, ayo bangun menyembah Tuhan, ayo baca Alkitab, ayo lakukan kehendak Tuhan. Tubuh ini mengikut. Makanya Bapak Ibu, orang yang mengikut Tuhan itu tidak bisa diapai Bapak, dikelabui. Bahasa tubuh itu akan menunjukkan kita itu bagaimana hidup kita. Bahasa tubuh ini karena apa? Bahasa tubuh tidak bisa dibohongi. Ada enggak orang berdoa Bapak Ibu, kawan-kawannya sudah ada enggak seperti gitu Bapak Ibu? Karena apa? Dia sebenarnya hanya ikut-ikutan. Hati-hati. Karena apa? Dia tidak kehendaknya Tuhan, hatinya Tuhan tidak. Amin Bapak Ibu. Persembahkanlah hidupmu. Persembahkan materimu, talentamu untuk siapa? Untuk Tuhan. Pergunakan apa yang ada padamu. Kalau engkau ada, engkau bawa jiwa-jiwa supaya dia mengenal Kristus. Mungkin melalui apa? Materimu, talentamu. Apa ada talentamu? Pintar ngomong. Nggak usah dibuat ke gosip, tapi buatlah untuk menjangkau orang. Ini enggak talentanya, pintar kali ngomong. Belum ngomong dia udah tahu jawabannya. Ada enggak itu di sini Bapak Ibu? Belum lagi ngomong, wah dia udah lancar. Namanya itu Jabir itu. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Pergunakanlah talentamu itu untuk apa? Untuk menjangkau orang. Supaya apa? Orang selamat. Orang menerima Kristus Bapak Ibu. Amin. Jadi kata Tuhan, persembahkanlah tubuhmu. Artinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah itu saja? Tidak. Persembahkan seluruhnya.
Makanya kalau hari Minggu itu ketika berdoa menyembah Tuhan, wah lompat-lompat gitu, oh haleluya gitu. Ini enggak, sudah begitu semangat depan, wah. Ada enggak digepkin gitu Bapak Ibu? 1, 2 katanya. Itu pun yang terlambat katanya, haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu. Tuhan tidak mau persembahkan seluruhnya. Ayo, mulai hari ini Bapak Ibu, apa yang ada dalam hidupku ini semua untuk Tuhan. Semuanya apa Bapak Ibu? Untuk kemuliaan Tuhan. Ayo, bilang kiri kamu, ayo, mulai kau harus tampil beda. Hidup berbeda, ayo, semangat. Semangat. Semalam saya ke pesta. Itulah hidup manusia ini kadang kita. Semalam ada anak pendeta menikah di lorong 20. Saya datang, saya masih ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Dengar sore sudah masuk ICU. Bapak pendetanya, kenapa? Kena serangan jantung katanya. Saya bilang, waduh. Padahal kami tadi baru ngobrol, dia begitu semangat ngobrol. Bapak Ibu, kita gak pernah tahu jatuh tempo tanggal kita. Tuhan bilang persembahkanlah hidupmu. Mana tahu nanti kita itu Bapak Ibu. Juga seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah siap. Tuhan aku sudah persembahkan hidupku. Ini gak. Ada gak orang mati kadang matanya masih terbuka Bapak Ibu. Banyak orang tidak siap untuk mati. Amin Bapak Ibu. Ditanya, kau di dunia ini menderita enggak? Sangat menderita. Hidupku sangat menderita, enggak bisa apa-apa. Kau mau enggak pulang? Enggak mau, katanya. Amin Bapak Ibu. Iya, berarti kan masih enak bumi ini. Ayo, selagi masih ada di bumi, jadilah orang yang berbeda dengan bumi. Dengan apa Bapak Ibu? Persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita hidup berani tampil beda? Yang kedua, 3, 2, 1, ya. Berpikir positif Bapak Ibu. Jadi di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Apa yang harus diubah Bapak Ibu? Pola pikir kita Bapak Ibu. Pola pikir kita yang harus kita ubah. Kalau pikiran kita tidak ubah Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa kehendak Tuhan, apa kehendak dunia, kita gak pernah tahu. Dan kita tidak bisa jalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Punyalah pikiran positif, jangan sikit-sikit pikiran kita jahat, pikiran kita negatif, berpikirlah positif. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Setiap kali kita menemukan diri kita dalam masalah baru, apa yang ada dalam benak Anda pertama kali? Ini harus kita tahu Bapak Ibu. Ketika ada masalah, apa yang tersirat dalam hidup kita? Apakah jawaban kita seperti ini Bapak Ibu? Ya Tuhan, kok hidup ini gini-gini aja ya? Kok masalah-masalah terus? Kok apa aku kena kutuk ya? Siap satu, datang satu. Siap satu, datang satu. Apakah hidupku kena kutuk ya? Lah, kalau orang yang punya pikiran positif, dia akan katakan seperti gini, luar biasa, sesuatu yang baru. Hidup ini bagaikan orang naik kapal. Terkadang ombak besar, terkadang ombak kecil, terkadang tidak ada ombak, terkadang hanya angin saja. Itulah hidup. Lah, kenapa Tuhan izinkan itu? Kenapa Tuhan izinkan itu Bapak Ibu? Supaya hidup kita itu semakin terupgrade. Hidup kita itu semakin apa? Semakin kenal dengan Tuhan. Semakin apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan.
Itu artinya Bapak Ibu. Makanya segala sesuatu itu punyalah pikiran yang positif. Amin Bapak Ibu. Punya pikiran yang positif. Jangan negatif Bapak Ibu. Kalau negatif, kita nggak akan bisa next level. Kita nggak akan bisa naik tangga. Kita akan seperti begitu-gitu saja. Dan Tuhan mau punyalah pikiran positif. Orang yang berbeda, pasti pikirannya selalu positif. Dia tidak melihat masalah. Tapi dia melihat Tuhan di dalam masalah itu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Standar ukuran orang Kristen berpikir adalah memakai konsep pikiran Kristus, bukan manusia. Kalau hari ini Bapak Ibu merasakan mungkin jalan buntu, merasakan sesuatu yang tidak baik, bertubi-tubi dalam hidup. Ingat, itu konsepnya Tuhan. Allah mengizinkan kita. Mungkin kadang kita terlalu bandel Bapak Ibu. Makanya konsep Tuhan itu selalu ada. Ini ke gereja pun malas, ikut aku malas. Kadang Tuhan arahkan kita secara baik-baik. Tapi kita kurang dengar. Agak keras, kurang dengar. Keras dibikin Tuhan. Bersyukur kita masih mendapat masalah. Bersyukur kita masih ditegur. Karena Tuhan masih mau. Amin Bapak Ibu. Masih bersyukur. Kalau Tuhan sudah diam saja Bapak Ibu. Selesai kita Bapak Ibu. Selesai. Gak akan ada apa-apa lagi. Makanya bersyukur ketika kita masih punya masalah. Karena apa? Kita masih hidup. Orang yang tidak punya masalah berarti sudah. Itu di mana itu? Di mana? Di kampung Kristus sudah mati. Mau Bapak Ibu marahi, mau dipukul, diam aja dia. Karena apa? Sudah mati. Jadi orang yang punya masalah berarti orang yang masih hidup. Itu dia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Masih hidup. Makanya Bapak Ibu berpikirlah positif. Dari apa yang Bapak Ibu, dari apa yang kita alami. Jangan pernah takut. Berpikir positif, kejadian apapun, berpikiranlah positif. Kita lihat Bapak Ibu, orang yang hidup dengan berpikir positif akan berbeda hasilnya dengan orang yang berpikir negatif. Orang yang berpikir positif menghadapi hidup dengan semangat. Selalu ada hal-hal yang baru menanti. Tantangan harus dilalui. Gunung harus didaki. Optimis, kesempatan tidak disia-siakan. Ini orang yang berpikiran positif. Selalu maju. Punya semangat, ada masalah tetap tekun. Dia nggak pernah takut. Justru ada masalah, dia merasa di saat itulah Tuhan sedang mempromosikan hidupnya. Ini enggak, ketika ada masalah dia takut, dia bingung, dia fokus sama masalahnya. Sehingga apa? Pikirannya akan negatif. Inilah hidup dengan pikiran positif. Lah, kalau kita punya pikiran negatif, bersikapnya pesimis. Selalu ada kekurangan dan celah fokusnya. Beratnya masalah, gampang menyerah. Inilah hati-hati. Coba tanya diri kita hari ini. Kita apakah punya pikiran itu positif atau negatif selalu? Macam mana aku mau tampil beda, bosku? Selalu banyak masalah. Selalu banyak pergumulan. Enggak bisa. Karena apa? Pikirannya negatif. Mulai hari ini ubahlah. Kayaknya keluargaku gak bisa lagi ini. Kayaknya usahaku gak bisa lagi. Kayaknya apa aku lakukan gak bisa kerjakan. Itu pikiran negatif. Setan memanfaatkan pikiran kita itu untuk merusak kita supaya apa? Kita tidak bisa tampil beda. Percuma aku ikut Kristus. Apa yang ku kerjakan, apa yang aku lakukan sama saja, udahlah. Karena apa? Pikiran kita. Sudah pikiran negatif. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, berpikirlah positif dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Ingat Bapak Ibu, tubuh kita ini sudah didesain. Didesain untuk menampung masalah sesuai dengan kekuatan tubuh kita. Makanya kekuatan tubuh daripada
Pak Kardo dengan Ibu Kardo berbeda. Berbeda ini kekuatannya. Dari segi beratnya juga berbeda. Jadi jangan disamakan. Bukan, ini kan kita sekedar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Berpikirlah positif. Dia gak ke gereja tapi gak pernah punya masalah. Dia gak aktif pun doa-doa tapi terus diberkati. Bapak Ibu, semua punya kapasitas dan kategori masing-masing menurut yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah iri nengok Pak Kardo dengan Ibu Kardo, jangan pernah iri. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan pernah iri. Jangan pernah iri dengan Ko Aseng yang selalu ke luar negeri. Jangan pernah iri. Gitu. Berpikiranlah positif. Orang ini pergi-pergi aja. Aku terus doa di sini. Gak siang, gak malam, gak pagi, tapi gak diberkati juga. Ada gak Bapak Ibu berpikir seperti itu Bapak Ibu? Bilang kiri kanan, semua ada tanggal mainnya. Iya. Semua ada tanggal mainnya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikiran apa. Makanya, dia asik jalan-jalan aja. Aku jalan-jalan juga lah. Padahal belum siap. Kata Tuhan belum. Kau masih stay di sini. Tapi dipaksakan Bapak Ibu. Karena apa? Pikirannya. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya untuk bisa tampil beda itu. Ubahlah pikiran kita. Berpikir positiflah dalam segala hal. Jangan mau dirasuki oleh pikiran negatif. Kalau pikiran negatif itu datang, kita sedang berada di jalannya dunia. Amin Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Orang yang punya pemikiran positif, orang yang berpikiran positif, lebih berfokus pada sisi-sisi baik dari hal apapun. Ingat Bapak Ibu ya, orang yang berpikiran positif, orang yang menganggap pikiran Tuhan itu ada, dia lebih fokusnya pada sisi-sisi baik daripada hal apapun. Ketika Yusuf, Bapak Ibu, punya mimpi, dia akan dipromosikan. Apakah langsung jadi? Tidak. Dia diproses. Tapi apa? Pikirannya positif. Positif. Ketika Daud ditabiskan sebagai raja bangsa Israel, apakah dia aman? Tidak. Dia masih mengembalakan kambing dan domba. Dia masih dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh Saul. Tuhan, aku kan kau pilih. Aku kan sudah engkau jadikan anakmu. Engkau sudah tabiskan aku. Tapi kenapa aku harus menghadapi sesuatu masalah berat? Daud saja mengalami masalah berat. Yusuf mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi apa bedanya? Pemikiran yang positif. Lebih berfokus pada sisi-sisi baik daripada hal apapun. Kalau berpikiran negatif ini Bapak Ibu, selalu mengeluh dan menjadi apa Bapak Ibu? Komentator. Makanya Bapak Ibu kalau ada Piala Dunia itu Bapak Ibu daftar di sana. Jadi apa? Komentator. Ih, kok gak sebelah kiri dia? Kok gak kok gak? Hati-hati, jangan jadi komentator sama Tuhan. Tuhan tidak butuh komentator. Tuhan butuh kita lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan selalu protes sama Tuhan. Makanya ini mindset ini, pikiran kita ini. Ketika ada sesuatu, wah udah hadapi, aku siap. Aku gak pernah takut. Yang penting Bapak Ibu, dalam mengikut Tuhan ini, iman kita harus semakin naik. Pengenalan akan Tuhan semakin akurat Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, punya pikiran positif, kita pasti menang. Amin Bapak Ibu, gak mungkin kalah. Kadang para pelayan saya sering tegur. Dan luar biasa, semuanya pikirannya masih positif. Artinya Bapak Ibu, dia tahu, oh ini harus seperti begitu. Itu berpikiranlah positif, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang berpikiran positif menerima tanggung jawab sepenuh hati.
Orang yang berpikiran positif, dia tidak pernah lari dari keadaan. Dia tetap bertahan di situasi apapun. Di dalam keluarga, di dalam hidupnya, dia tetap bertahan. Dia punya tanggung jawab. Aku sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk di keluarga ini, untuk hidup ini, untuk melakukan ini. Aku harus tanggung jawab. Itu orang yang punya pemikiran positif. Lah kalau orang punya negatif, melimpahkan tanggung jawabnya ke pihak lain. Coba tanya hati kita hari ini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan hari-hari ini ketika ada masalah dalam hidup kita, masalah dalam keluarga kita, masalah dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Apakah kita bertanggung jawab sepenuh hati? Atau kita limpahkan kepada orang, enggak lah bukan aku itu biar kau aja lah. Udah aku mundur lah enggak mau lagi. Bapak Ibu, untuk menjadi tampil beda, punyalah pikiran positif. Aku harus bertanggung jawab sepenuh hati. Aku harus terima ini, aku harus lakukan ini. Itu yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, persiapkan dirimu memang sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Persiapkan dirimu. Dan kita harus bersyukur hari ini ada firman yang meneguhkan dan menguatkan kita. Untunglah Bapak Ibu datang hari ini. Kalau enggak datang Bapak Ibu, aduh bisa lupa Bapak Ibu. Bisa enggak dengar dan bisa-bisa Bapak Ibu nanti enggak ke surga. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang berpikiran positif memandang kegagalan suatu pelajaran yang berharga. Amin. Orang yang berpikiran positif menganggap kegagalan suatu pelajaran berharga. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kegagalan apapun yang menimpa hari ini, itu adalah pelajaran berharga. Aku harus bangkit, aku harus bangun, aku harus jadi pemenang. Aku tidak boleh kalah, aku harus lebih hebat, lebih bisa lagi. Itu orang yang punya pemikiran positif. Jangan cemen. Tidak ada yang mengasihi kita. Ingat ini Bapak Ibu. Ketika kita mengalami masalah, kesakitan, apapun. Tidak ada yang mengasihi kita. Ingat ini. Siapapun gak ada yang mengasihimu. Termasuk saya gak saya kasihi. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan berharap pada dunia. Berharap kepada Tuhan. Pikiran kita harus positif. Ketika aku gagal, aku harus bangkit. Aku tidak boleh tidur di kegagalanku ini. Aku harus bangkit. Aku harus merubah kegagalanku ini menjadi keberhasilan. Itu dia Bapak Ibu. Lah, kalau sempat kita berpikiran negatif, tidak bisa menerima dan mengakui kegagalan. Malah Bapak Ibu ketika ada masalah, marah-marah dia Bapak Ibu. Pindah agama lagi dia Bapak Ibu. Ada nggak gitu Bapak Ibu? Ada. Hati-hati. Jangan pernah disimpan pikiran negatif. Jadilah punya pemikiran positif. Amin Bapak Ibu. Jadi supaya bisa tampil beda, kita harus punya pikiran yang positif, yang membangun kita. Inilah yang sedang dibangun iblis hari-hari ini. Untuk merusak pikiran kita. Supaya kita selalu berpikiran negatif. Sehingga apa? Kita tidak bisa move on. Supaya apa? Kita tidak bisa tampil beda. Padahal Tuhan bilang, engkau harus tampil beda. Berani melangkah untuk tampil beda. Kalau engkau tidak berani untuk tampil beda, engkau sedang berada di zonanya dunia. Engkau sedang dipecundang oleh dunia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya punyalah pikiran daripada Kristus. Orang yang berpositif akan selalu punya pikiran Kristus. Amin Bapak Ibu. Orang yang sudah punya pikiran Kristus, maka dia dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Ketika berpikiran positif, ada pikiran Kristus, maka kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Ketika kita punya pikiran Kristus, maka pikiran-pikiran kita akan dipenuhi hal-hal yang positif. Kita akan bisa apa Bapak Ibu?
merubah sudut pandang dan pola berpikir kita. Kita pasti akan berubah ini. Kita pasti akan tahu. Orang yang berpikiran positif, dia pasti akan tahu. Akan dirubah pola pandang, cara pandangannya. Banyak hari-hari ini orang sudah tidak bisa lagi melihat huruf A dengan B, Bapak Ibu. Semua sama. Sudah sama semuanya, Bapak Ibu. Ah, sama aja. Ikut Kristus pun juga sama, gak ada artinya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena pikirannya tidak positif. Tindakannya percuma. Hari ini kita diingatkan. Hari ini kita diingatkan. Kita harus berbeda dengan yang lainnya. Amin, Bapak Ibu. Harus bisa tampil beda. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa tampil beda, yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Kayak baca koran kita. Apa yang pertama tadi, Bapak Ibu? Persembahkan tubuh. Yang kedua, Bapak Ibu, berpikiran. Saya undang semua bangkit berdiri.